bikin majelis taklim, bikin pondok pesantren, bikin wakaf bersama, bikin kegiatan sosial, bikin konsep bagaimana kita kumpul di surga berjamaah. Itulah ahli manfaat. Ahli ibadah hanya ingin selamat dari neraka sendirian, Bapak Ibu. Gak pernah mau menyelamatkan orang lain. Kadang-kadang keluarganya sendiri tidak diselamatkan. Betul? Dia beribadah, anak cucunya bermaksiat, dia gak peduli. Ada kezaliman di kanan kirinya, yang penting jawabannya bukan saya. Nafsi. Kalau bahasa Inggrisnya wakwe. Betul? Tapi ahli manfaat tidak akan pernah diam, tidak akan pernah bungkam. Dia mengamalkan firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, selamatkan keluargamu dari api neraka. Selama dia menyebut kalimat la ilaha illallah, mau dari manapun, mau apapun warnanya, dianggapnya sebagai keluarga dan dia berjuang menyelamatkan keluarganya. Ahli ibadah kalah dengan ahli manfaat. Hari ini sebanyak apapun ibadahnya, begitu hari ini dia meninggal dunia, amalnya pasti terputus. Tapi ahli ibadah selama karyanya masih dinikmati oleh yang hidup, dia bikin masjid, dia bikin musola, dia bikin jalan, dia bikin rumah sakit, apapun karya kebaikannya tidak akan putus sampai akhir kiamat, sampai hari kiamat. Maka pantas Nabi mengajarkan kita khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak menebar manfaat untuk manusia yang lain. Bapak Ibu, baru 1 tahun anak muda ini berdiri. Mereka sudah semangat gencar menghadirkan ulama-ulama ke masjid, ke pesantren, ke daerah. Yang beliin tiket pesawat saya mereka, yang nanggung hotel, makan, mobil mereka. Saya dibawa ke masjid ini ibaratnya gratisan. Jadikannya kejutan buat jamaahnya. Mereka yang nanggung semuanya. Anak muda loh. Langkah ada anak muda yang memikirkan agama. Di saat zaman sekarang anak muda di luar boro-boro mikirin majelis taklim. Yang ada duduk di pinggir jalan, nongkrong, ngitungi mobil lewat. Tawuran, narkoba, kebut-kebutan, nyusahin orang, betul? Tapi sekarang ada anak-anak muda yang berjuang di jalan Allah, bukan hanya di Sumsel, di seluruh Indonesia. Mereka hadirkan ulama-ulama besar. Ada Ustaz Tengku Zulkarnain sebelum wafat, ada Muhammad Jabir, ada para ulama-ulama, dokter-dokter lainnya termasuk saya. Mereka ini menghadirkan ulama, bukan cuma mengajak kita mengaji, tapi mengkaji. Dan di akhir kajian kita akan diajak berwakaf Quran. Bapak Ibu, baru 1 tahun mereka berdiri, mereka berhasil ngumpulin jihad 200.000 Quran lebih. Baru 1 tahun, Raja Salman, orang paling kaya di Saudi Arabia, paling kaya, wong nomor 1. Tahun ini cuma sanggup nyumbang Quran buat Indonesia cuma berapa? 30.000 banyak. 30.000 rajo yang kemarin datang ke Indonesia, hebohnya luar biasa. Orang kita ini baru Raja Salman datang lah heboh, belum Imam Mahdi yang turun. Baru Raja Salman. Betul? Oh, 30.000 Raja Salman. Anak muda ini bukan raja, bukan orang kaya, bukan orang nomor 1 di Indonesia, tapi mereka bisa berjihad 200.000 Quran, dikumpulkan dari umat, dibagikan untuk umat. Hari ini dikumpulkan di Sumsel, hari ini dibagikan untuk warga Sumsel. Berkahnya menjaga keberkahan Sumsel. Takbir! Bapak Ibu, mereka punya cita-cita ingin ngumpulin 1 juta Al-Quran. Sungguh cita-cita dan mimpi yang sangat indah. Kenapa mereka semangat ingin ngumpulin 1 juta Quran? Mereka dapat titipan amanah dari Majelis Ulama Indonesia. Ternyata Al-Quran ini dari zaman Belanda sampai sekarang hanya tercetak sebanyak 53 juta saja. Dari zaman Belanda 53 juta sampai sekarang
Kalau seandainya yang dari zaman Belanda yang pernah tercetak 53 juta itu sampai sekarang tidak dimakan rayap, tidak sobek, tidak hilang, tidak basah, tidak terbakar, maka saya pastikan stok Quran di Indonesia cuma 53 juta. Sementara kaum muslimin di Indonesia sudah tembus 250 juta. Kalau kita kurang dengan 53 juta stok Quran yang ada dari zaman Belanda sampai sekarang, saya pastikan 197 juta, hampir 200 juta nasib saudara-saudara kita yang seiman dan seagama yang ada di pelosok negeri ini. Ada yang seumur hidupnya tidak pernah lihat Al-Quran, tidak ada satupun Quran di rumahnya. Bahkan kami pernah menemukan fakta di lapangan, jangankan satu Al-Quran, surah Yasin lagi tidak nampak di rumah. Bagaimana mungkin rumah tangga mereka bisa terdengar lantunan Quran kalau Quran tidak ada? Bagaimana mungkin mereka bisa membacanya kalau Quran tidak pernah nampak? Bagaimana mungkin mereka bisa dapat hidayah kalau bacanya tidak mampu? Bagaimana mungkin mereka bisa berakhlak mulia seperti akhlak Nabi, bagaikan Quran berjalan kalau hidayah tidak pernah menghampiri? Maka Bapak Ibu, boleh jadi kekosongan Quran di negeri ini menjadi pintu yang membukakan rahmat berkah di Indonesia dihilangkan Allah, yang turun bencana musibah malapetaka. Betul? Saya titipkan sebuah pesan dari Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi yang paling pakar tentang Al-Quran. Beliau pernah berkata, Inna asfaral buyut, sesungguhnya ada rumah ini dipandang Allah sebagai rumah yang kosong. Kosong dari apa? Rahmat, berkah, sakinah, ketenangan, sa'adah, kebahagiaan. Kosong dari ampunan. Rumah yang seperti apa? Man sofira min kitabillah, rumah yang kosong dari Quran di dalamnya. Bapak Ibu jangan lupa, Indonesia ini rumah besar dari Allah yang harus dijaga. Kenapa kita merasakan ada kekosongan keberkahan di Indonesia ini? Bukan TV, tidak kasih cerita selain bencana, musibah, kerusuhan. Betul? Tidak ada ketenangan tinggal di negeri sendiri. Tidak ada kebahagiaan dan keberkahan. Jawabannya, Indonesia sudah jauh dari Al-Qurannya, sudah banyak kekosongan Qurannya. Betul? Apalagi di masa corona sekarang, orang lebih takut dengan corona daripada takut dengan Allah. Orang lebih sibuk mikirin imun tapi lupa mikirin iman. Orang lebih takut dengan berita corona dari medsos tapi nggak takut berita tentang neraka dari Allah di dalam Quran. Apa nggak marah Allah dengan kita? Maka sekali lagi tidak ada pilihan lain untuk menjaga keberkahan negeri ini. Kita bantu perjuangan mereka mengal-Qurankan masyarakat dan memasyarakatkan Quran di negeri Nusantara. Bapak Ibu, beberapa menit ke depan izinkan tim kami menunjukkan sekilas video singkat perjuangan mereka selama 1 tahun sebelumnya dan siapa saja yang ada di belakang mereka. Silakan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, kami dari Lembaga Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Lembaga ini lahir di Provinsi Riau dan alhamdulillah saat ini sudah berkembang hampir di seluruh provinsi yang ada di Sumatera, bahkan di seluruh Indonesia. Lembaga ini dibina oleh para guru-guru kita. Ada Tuan Guru Ki Haji Tengku Zulkarnain, ada Syekh Muhammad Jabir, Habib Ahmad Al-Haksi, dan juga Dr. Narlis Nazar atau Ustaz Oreng. Kami bersama para guru kita bercita-cita menyebarkan 1 juta Al-Quran untuk setiap satu provinsi. Mari Bapak Ibu jemaah berjuang bersama kami untuk menyebarkan rahmat di setiap rumah-rumah kaum muslimin di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la rabbun siwa. La ilaha illallah, la ilaha
ta'ala wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita ada sekelompok anak-anak muda usianya, tapi dahsyat jihadnya. Dalam waktu yang singkat, mereka berhasil mengumpulkan ratusan ribu mushaf dan ditebar di seluruh bumi Nusantara. Mereka menamakan kelompoknya dengan sebutan Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Mereka punya mimpi yang sangat indah. 1 juta Quran akan dikumpulkan dan ditebar. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. 1 juta untuk mereka besar, tapi ketika kita hadapi bersama-sama akan menjadi sesuatu yang kecil dan mudah. Ambil peran, tanam saham, jadilah ahli manfaat. Karena ahli manfaat itu lebih mulia, lebih dahsyat daripada ahli ibadah. Karena ahli ibadah biasanya hanya ingin masuk surga sendirian. Maka tengoklah, ibadahnya pasti sembunyi-sembunyi dan tidak mau dilihat orang. Tapi berbeda dengan ahli manfaat, dia tidak ingin masuk surga sendirian. Dia ajak dirinya, keluarganya, semuanya semaksimal mungkin untuk bisa berjamaah berkumpul di surga. Maka Nabi ajarkan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa menebar manfaat untuk siapapun yang ada di sekelilingnya. Ayo semuanya bersama-sama kita wujudkan mimpi mulia. Kita bikin Nabi kita tersenyum dan bangga dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah hadir komunitas Riau Mengaji di Riau ini, yaitu fokus dalam pembahagian kitab suci Al-Quran, yaitu mengumpulkan dana, kemudian Al-Quran ini dibagi. Tujuannya adalah untuk menghidupkan masyarakat, karena Al-Quran adalah ruh. Apabila ruh adalah yang menghidupkan badan, maka Al-Quran adalah yang akan membangun kehidupan. Tanpa Al-Quran adalah kematian. Subhanallah, di setiap tempat, setiap masa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, mempersiapkan siapa yang selalu berkhidmat Al-Quran, selalu mensyiarkan Al-Quran. Dari yang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, mempersiapkan anak-anak muda yang berjuang dalam program wakaf 1 juta Al-Quran. Mari kita sama-sama gabung khidmat Al-Quran, syiarkan Al-Quran bahkan di seluruh Indonesia. Saudara, siapa saja di antara kita yang muliakan Al-Quran, Allah akan muliakan dia dunia dan akhirat. Alhamdulillah sekarang saya sedang berada di Riau di Pekanbaru. Saya berjumpa dengan sebuah komunitas yang luar biasa. Apa yang mereka buat? Memikirkan bagaimana Al-Quran tersebar di setiap rumah-rumah umat Islam. Nah, mereka ini mengumpulkan dana daripada dermawan, daripada donatur-donatur, orang-orang yang baik hati, mencetak Al-Quran sebanyak mungkin. Dan mereka punya program wakaf 1 juta Al-Quran. Saya Ustadz Oren Narlis Nazar bersama komunitas Riau Indonesia Mengaji. Ketika Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Hari ini saya bersama pemuda-pemuda Indonesia yang luar biasa, yaitu komunitas Riau Indonesia Mengaji. Mereka ingin memberantas buta aksara Al-Quran yang berada di seluruh provinsi di Indonesia dalam program wakaf 1 juta Al-Quran. Mereka tidak ingin anak-anak ini, generasi kita, tidak ada yang tidak bisa membaca Al-Quran, tidak ada yang tidak bisa menghafal Al-Quran, tapi mereka menginginkan seluruh Indonesia ini, anak-anaknya, khusus kita yang beragama Islam, bagaimana Al-Quran ini sampai ke tangan mereka. Mari kita support anak-anak ini, berjuang bersama mereka. Yang jelas saya ingin menyampaikan, satu wakaf Al-Quran yang kita lakukan, anak menghafal Al-Quran melalui wasilah wakaf Quran kita, berarti ini wakaf cerdas namanya. Ketika kematian datang, Allah akan berikan cahaya kuburan kita. Ayo muda jemaah sekalian, mari kita berjuang bersama pemuda-pemuda hebat ini, komunitas Riau Indonesia Mengaji. Sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, mushaf di Indonesia yang dicetak hanya sebesar 52 juta eksemplar. Artinya dari 230 juta rakyat Indonesia yang Islam, ada ratusan juta yang tidak pernah melihat dan mempunyai Al-Quran. Saya Tengku Zulkarnain menghimbau kepada semua kita agar berpartisipasi mencetak satu mushaf Ummul Qura ini 100.000 rupiah, sambil memberikan donasi untuk gaji atau tunjangan dari guru-guru di wilayah terpencil yang mengajarkan Al-Quran.